Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala kulli ni'matillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanallah la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. Hadirin muhtaramin, para alim, para kiai, para ustaz, para santri sedaya kula hormati, sesepuh dengan satu pinakoten bapak-bapak, pengurus takmir, musola amir dengan karaoke, perahu, bapak-bapak, ibu saya dengan dirahmati Allah SWT. Mari kita lanjutkan kajian hari ini, melanjutkan yang kemarin. Yang kemarin ada dua pertemuan belum selesai. Ini kelanjutannya adalah merupakan bagian dari yang kemarin, yaitu adab lisan kemarin. Fal yaqul khairan aw liyasmut. Kalau bisa menjaga lisan ini berkata yang baik atau diam. Kalau bisa berkata baik, berusaha diam. Sebagian orang yang tidak mampu menjaga lisannya, memang dosa terbesar yang dimiliki adalah dosa lisan. Yang paling banyak dosa besar dari lisannya. Meskipun sudah ditunjukkan oleh Allah SWT azab atau siksa akibat dosa lisan. Ada yang lidahnya menjulur panjang, kemudian dipotong-potong, ada yang bibirnya maju, kemudian nanti ditungsepikan neraka, di mulutnya dulu aja begitu. Namun memang karena lidah tak bertulang ini susah menjaganya, sehingga menyebabkan seorang dosa terbesarnya berasal dari lisan. Hampir 70% dosa seorang dari lisan bagi orang yang tidak mampu menjaga lisannya. Maka karena itu kita berusaha untuk menjaga lisan ini, lidah, mulut juga ini, agar tidak terlalu banyak melakukan dosa. Lidah merupakan anggota badan yang paling dominan. Banyak manusia yang ke neraka akibat ulah dari lidah ini. Kira-kira ada di sini dituliskan ada 8 dosa lisan, tapi nggak tahu nanti sampai berapa, tidak bisa baca, semampunya. Dari 8 dosa lisan ini, 8 dosa lisan ditulis di kitab Hidayah ini oleh Imam Al-Ghazali. Kita baca satu-satu. Bismillahirrahmanirrahim. Ihfad lisanika wasta'id min syarrihi. Maka hendaklah peliharalah ia dengan segala kekuatan. Ihfad lisanika, jagalah lisanmu, wasta'id min syarrihi, dan berlindunglah dari keburukannya. Peliharalah ia dengan segala kekuatan yang Anda miliki agar tidak terjerumuskanmu ke dalam dasar neraka. An-narajula yatakallama bil kalimati yudhika biha ashabihi fayaruni biha fi qairi jana sab'ina kharifan. Seorang an-narajula, seseorang liyatakallama, berbicara bil kalimatin yudhika, dengan satu kata yang dengan kata itu tujuannya agar diketawain, membuat teman-temannya tertawa. Yudhika, agar orang lain ketawa. Seseorang yang berucap dengan tujuan agar orang lain itu menertawakan. Biha ashabihi, pada teman-temannya menertawakan. Fahuwa fayuhawi biha fi mari jahannam. Namun karena itu ia akan jatuh ke dasar neraka selama sab'ina kharifan, 7 musim. Hanya gara-gara mengatakan sesuatu ben diguyu wong. Maksudnya mengatakan sesuatu, mengatakan yang
mencela orang lain, yang menimbulkan maksiat mungkin dosa, bukan sebuah hiburan tapi yang menimbulkan dosa, ucapan yang menimbulkan dosa, kata-kata kadang-kadang kan guyon, itu guyon binti guzu, tapi guyon ini yang menjurus pada yang maksiat, yang menjadi entah itu mengejek, dosa atau apa, jadi guyon. Kita niatnya guyon, binti guzu lah. Satu kata yang itu binti guzu, padahal isinya maksiat atau isinya mengejek orang, itu menyebabkan jatuh dasar neraka selama 7 musim. 7 musim itu berapa lama 7 musimnya? Kalau dihitung di Indonesia berapa musim? Kalau dihitung dari Saudi berapa musim? Kalau dihitung di Eropa berapa musim? Berapa banyak musim? 7 musim. 8 dosa lisan. Lisan atau mulut seorang muslim harus dijaga agar tidak mengeluarkan perilaku yang dilarang syariat. Menurut Imam Ghazali memang ada 8 perilaku lisan yang harus dihindari seorang muslim yang solih. Sama dengan lisan atau tulisan sama. Sekarang kan orang kadang pakai voice note lisan, kadang pakai tulisan karena zaman sekarang ngomong-ngomongnya dengan jari, dengan WA. Saya ngomong-ngomong dengan Pak Dwi, dia pakai jari ngomongnya. Sekarang kita mengganti lisan tangan, ya itu nanti ya diseret dulu ke neraka penyebab timbulnya masalah itu. Fahfad lisanika min samanihi. Fahfad jagalah jogonan lisanika lisan Anda min samanihi dari 8 perkara. 8 perkara yang menyebabkan dosa lisan mulut. Fahfad, lindungilah, jagalah. Ayo kita jaga. Maka pelihara, kita pelihara 8 perkara yang menyebabkan dosa lisan. Al-awal, yang pertama adalah al-kadhib, dusta. Fahfad minhu, jaga lidahmu agar jangan sampai berdusta, bohong. Fahfad minhu lisan fil jaddi wal hazl. Wala ta'udu lisanaka fil jalli wal hazl. Jaga lidahmu agar jangan sampai berdusta, baik dalam keadaan yang serius maupun bercanda. Guyon ya guyon, tapi aja ngapusi lah guyonnya, jangan ngapusi. Bercanda, tapi jangan sampai menyinggung perasaan orang lah. Ya, bercanda menyinggung perasaan orang. Serius juga jangan sampai ada dusta di dalamnya. Karena kita orang-orang awam seperti ini biasa guyonan. Apa guyon biasa kita ada gitu. Orang-orang yang ahli syariat, ahli tasawuf tidak mau menggunakan candaan meskipun bohong dan bercanda dan bohong tidak mau, karena Imam Ghazali mengatakan jangan kau biasakan dirimu berdusta dalam canda, karena hal itu akan mendorongmu untuk berdusta dalam hal yang bersifat serius. Wal kadhiba min ummahati kabair wa ta'udu lisanika fil jaddi wal hazl. Jangan bercanda, jangan berdusta dalam keseriusan maupun berdusta dalam serius maupun bercanda. Karena al-kadhib min ummahatil kabair, bohong itu termasuk induk dari dosa-dosa besar. Ya Allah, induknya bohong ya. Dosa-dosa besar banyak sekali orang biasanya menilai dosa besar itu dari membunuh, berzina, apalagi mabuk, meninggal. Orang bisa lihat dosa dari situ. Padahal berdusta al-kadhib min ummahatil kabair, termasuk induk dari dosa-dosa besar. Kemudian jika engkau dikenal punya sifat seperti itu, distempel oleh masyarakat atau tetangga atau teman, menstempel sebagai pendusta, maka orang tak akan percaya pada perkataan Anda. Dan selanjutnya Anda akan dihina, dipandang sebelah mata oleh orang lain kalau sering-sering berdusta atau bohong. Orang tidak akan percaya lagi. Awalnya bercanda, ada orang yang hobinya begitu, guyon dengan isinya guyon itu bohong. Banyak ada orang sekarang hobinya begitu, ada.
Apabila engkau ingin mengetahui busuknya perkataan dusta yang ada pada dirimu, maka lihatlah. Kadang-kadang kita bisanya melihat kebohongan orang lain, tapi nggak bisa melihat kebohongan diri sendiri. Kalau kalian ingin melihat kebusukan dari dusta diri ini, maka lihatlah dusta orang lain yang lalu dusta itu, kemudian engkau pasti akan membencinya. Aku ini aku sih nggak kelihatan. Kalau kamu pengen melihat kebusukan dustamu itu, lihatlah ketika orang lain berdusta, orang yang sedang berbohong, dan engkau yang dibohongi, pasti engkau akan membencinya. Rasa ini rasanya ngapusi gitu, ini rasanya seperti ini. Berarti aku ngapusi ya mesti aku dingin kayak gini. Ketika aku melihat orang lain bohong, rasanya wah seperti ini, wah rasanya benci lah melihat orang membohongiku, terus meremehkan orang tersebut dan tidak suka dengan orang yang bohong pada kita. Maka kalau kita ingin melihat bohong kita ya seperti itu, melihat bohongnya orang lain pada kita, oh ya seperti itulah, berarti orang melihatku seperti ini. Kalau aku bohong tidak seperti ini, dinilai, diremehkan, dibenci, tidak disukai, tidak dipercaya. Lakukanlah hal semacam itu pada semua aib diri Anda, ya bagaimana aibku dilihat semuanya, lihat aib sendiri. Kadang-kadang kita kan lebih suka melihat aib orang lain daripada melihat aibnya sendiri. Saat aib orang lain kelihatan, kita jadi hakim. Saat aib diri sendiri aib kita kelihatan, kita jadi pembela, pengacara. Dari pengacara membela, dari advokat. Ketika kebohongan kita yang terbongkar, kita jadi advokat dari pengacara, jadi pembela. Ketika kebohongan orang lain yang terbongkar, kita jadi hakim yang menghakiminya. Ya Allah, sesungguhnya kita bisa melihat aib lewat diri sendiri, tapi dengan cara tadi yang ketika melihat orang lain, ngilu awake dhewe agar kita bisa melihat aib diri kita. Apa yang kalian benci dari aib orang lain, pasti juga orang lain akan membenci pada aib kita. Kalau kita melihat aib orang lain kita merasa benci, merasa gak senang, pastilah orang lain juga melihat aib kita akan benci, gak senang. Hanya selama ini Allah menutupi terus aib kita dengan sifat Rahman, Rahimnya, kasih sayangnya. Allah selalu menutupi aib kita. Kalau Allah tampakkan aib kita, tentu semua orang akan membenci kita, menjauhi kita, nggak percaya kepada kita, meremehkan kita, begitu. Oleh karenanya, jangan sampai kita itu membiarkan hal ini ada pada diri kita ini. Bapak yang saya hormati, asani yang kedua tadi, yang pertama adalah bohong atau dusta. Bohong termasuk dosa lisan, dosa lidah. Kemudian yang kedua, ingkar janji, al khalafu fil wa'di, ingkar janji. Mana ada tuh orang ingkar janji tanpa lisan? Tanpa lisan berarti pakai BA, pakai tulisan, sekarang menggantinya lisan. Nah ini kan ditulisnya belum ada BA, dituliskan ini belum ada BA. Kira-kira tahun 500 Hijriah, sekarang sudah 1445 Hijriah. Ini kan sebelum tahun 500 Hijriah ya, 490 Hijriah, sekarang sudah 1000 tahun yang lalu ditulisnya kitab ini. Jadi belum ada BA, sehingga ingkar janji ini ditulis dengan termasuk dosa lisan. Fa'ika anta'uddu bisyai'in wala faqibihi bal yambahi ayakunu ihsanaka ilan nas. Engkau tidak boleh menjanjikan sesuatu tapi kemudian tidak menepatinya. Ya kan kita harus bisa mengukur, menjanjikan itu kira-kira aku bisa menepati nggak ya? Nah, kalau nggak bisa menepati, jangan berjanjilah. Kira-kira aku diukur dulu dirinya, aku bisa menepati nggak ya? Kalau kira-kira nggak bisa, jangan berjanji.
kok tak kayak duit, ya jangan janji kayak duit. Kok tak ajak Rene, ya jangan janji macam-macam itu. Nanti kasih jabatan, kasih dudukan, janganlah kalau kira-kira kita mengukur tidak mampu. Nah, diukur dulu kira-kira kita mau janji itu diukur, oh sekiranya aku mampu ini kira-kira, aku janji insya Allah. Jika ikuti dengan kata insya Allah, bukan insya Allahnya anak sekarang. Insya Allah anak sekarang kan insya Allah tidak akan menepati. Insya Allah, tapi insya Allah mudah-mudahan Allah mengizinkan, mudah-mudahan Allah meridhoi, mudah-mudahan Allah mempermudah, mudah-mudahan Allah memudahkan, mengabulkan, meridhoi. Insya Allah yang sebenarnya, bukan insya Allahnya. Anak-anak sekarang insya Allah sekedar untuk nambah-nambah kalimat dan janji itu. Hendaknya itu berbuat baik kepada manusia, yang kurang sanaka ilan nas, berbuat baik kepada manusia dalam bentuk tingkah laku yang bagus, yang mulia, akhlakul karimah, bukan dalam bentuk perkataan saja, tapi perilakunya yang benar-benar jujur, betul-betul bisa dipercaya. Jika terpaksa harus berjanji, jangan sampai kau ingkari janji tersebut, kecuali jika engkau betul-betul tidak berdaya, tidak mampu, betul-betul ada halangan, uzur syar'i, darurat betul, maka ya dengan terpaksa karena uzur syar'i, ada halangan yang darurat, besok atau kapan nanti klarifikasi lah, diklarifikasi, ditabayun, dijelaskan, ditelepon atau lewat titip, oh siapa untuk pesan, sampaikan saya ada uzur syar'i ini, tiba-tiba HP ku kecemplung, saya nggak bisa menghubungi pakai HP karena HP ku kecemplung, nggak bisa menghubungi pakai HP, ya bisa ngomong pakai lisan karena kondisinya jauh seperti ini, sampaikan itu pesan. Sebab menyalahi janji merupakan salah satu dari tanda-tanda orang munafik. Ini hadisnya hafal semua ini. Ayatul munafiki salah satu menafal saya Bapak Ibu ini. Idza hadasa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Kalau berkata ia dusta, kalau berjanji ia mengingkari, kalau dipercaya dia berkhianat. Ya ini hafal semuanya. Jadi yang pertama tadi dusta atau bohong termasuk salah satu tanda orang munafik. Yang kedua ini ingkar janji juga termasuk salah satu dari tanda-tanda orang munafik. Ya, tadi sudah hafal semuanya. Kemudian yang ketiga, dosa lisan yang ketiga adalah ghosib, ghibah. Ghibah atau gosip. Asal al-ghibah fahfad lisanak fahfad lisanika anha, jagalah lisanmu dari ghibah itu. Al-ghibatu asyaddu min salasina zaniyatan. Pelihara lidahmu karena menggunjing itu, mengunjung orang dalam Islam. Orang yang melakukan perbuatan tersebut lebih dahsyat, lebih hebat daripada 30 orang pezina. Loh, kita sepele jebule ngono ya. Ghibah, menggunjing, gosip, perbuatan ini jauh lebih dahsyat dosanya daripada dosa 30 orang pezina. Ya Allah, satu orang pezina aja jadi dihinakan, satu orang pezina, 2 orang pezina aja dihinakan oleh masyarakat, dikucilkan. Misalnya RT jenengan atau 2 orang pezina ketahuan, udah dikucilkan oleh masyarakat, udah makanya udah nggak senang sama sekali. Dan pengennya digeruduk, pengennya diusir, dikeroyok, pengennya diusir dari kampung ini kalau ada 2 orang pezina di kampung, di RT panjenengan. Kalau gosip, ghibah, biasa, padahal dosanya jauh lebih besar daripada yang 2 pezina tadi, 30 orang pezina. Hati-hati gitu.
yang besar lagi dosanya sing ngomong sing mulai itu iso ngakoni mula sing mlebu neraka iki kadang-kadang malah para alim ulama sing seneng mulangan iki kadang mlebu neraka sebabe jargoni seneng iso ngucap lakoni diseret-seret mlebu neraka sing ngene iki bahayane beratnya mengajarkan ilmu seperti ini ya beginilah berat lebih enak ajar yang lain Pak Prof tidak sampai dipertanggungjawabkan sampai ke begitu misalkan ngajar ekonomi ngajar kimia ngajar fisika kan tidak harus aku harus bisa melakoni lah ini kan harus dilakoni aku bisa melakoni mulai bisa melakoni nggak bisa melakoni pertanggungjawabannya sampai di akhirat nanti ya bahwa jadi sing mlebu neraka sing malah dudu ngomong orang pendosa itu bukan ya masuk neraka sing malah kadang para alim ulama sing mulang akhirnya sing nglakoni jargoni astagfirullahaladzim maafkan dari Allah berat lo enak ngomongke daripada pulang ini kasirul kalam kasirul dunur sing kakek ngomong makanya dosa ini lo enak semroke ya begitu dalam riwayat makna ghibah adalah membicarakan seseorang dan sesuatu yang ia benci jika ia mendengarnya. Jadi ghibah itu mesti membicarakan seseorang tapi tidak menyenangkan lah yang dibenci, yang benci jika mendengar benci rasanya. Sing bijak merumpi, sing jak ghibah, jak gosip juga benci mendengarnya. Yang ngomong juga benci dengan ada dibenci. Nah, jika hal itu engkau lakukan, maka engkau adalah orang yang telah melakukan ghibah dan aniaya walaupun engkau berkata benar aku tenang, aku roh dewi kayak melakukan ini aku roh dewi tenang tapi juga dulu ya jangan ngomong ya ini awet dewi terus ngomong bodoh kayak awet dewi itu ya kita tidak orang itu jangan ngomong ya sama saja tidak hindarilah untuk menggunjing secara halus yaitu misalnya engkau menyatakan maksudmu secara tidak langsung dengan berkata semoga Allah memperbaiki orang itu melihat kita misalkan lihat si seseorang sedang melakukan dosa besar terus kita menggunakan bahasa yang halus mas engkau ada diri rapodo iku engkau wong tidak tobat itu bahasa halus gosip ghibah yang halus seperti itu termasuk dalam gosip termasuk dalam ghibah tapi yang halus diperbaiki bahasanya semoga bos dan apa lah nggak tobat wong lah dengan orang lain ngomong gitu semoga bos nggak tobat dan apa memperbaiki Allah dan ngasih hidayah orang itu ya tapi apa itu nanti kita pada ini termasuk dalam ghibah jadi halus gosip yang halus seperti itu angel kita kan juga semoga nggak tobat tidak mari jadi serang menolak jibuli termasuk kelompok gosip atau ghibah yang halus ya Allah sungguh tindakannya sangat buruk Pak. Kita minta kepada Allah agar dia memperbaiki kita dan dia ya. Kalau memang itu kita lihat ya doakan saja jangan disampaikan pada orang lain. Di sini terkumpul dua hal yang buruk yaitu ghibah karena dari pernyataannya kita bisa menghindar itu dan merasa bahwa diri ya, saat seperti itu kan saat ghibah itu kan dua dosa saat lagi ghibah mesti yang ghibah itu merasa aku lebih baik lebih bersih dan orang itu lebih kotor lebih jorok lebih banyak dosanya kan begitu saat ghibah itu saat menggosip kan merasanya aku lebih baik dari dia kan gitu saat gosip jadi dua dosa yang bertumpu bersatu dosa merasa aku lebih baik dosa yang kedua adalah menganggap orang itu lebih buruk padahal belum tentu kalau di akhir hayatnya nanti justru yang ketok elek itu hidayah husnul khotimah sing ketok wapi banget sebelum di akhir hayatnya su'ul khotimah na'udzubillah ini dari Allah di saat memandang kehidupan di sekitar kita itu memang susahnya kita harus bagaimana ya susahnya kita harus nyatakan kelas saja lah
Saja. Kalau mendoakan, doakan dalam hati kita dalam keadaan sir, tidak sama orang lain. Doakan mudah-mudahan Allah yang bertunjuk hidayah pada orang tersebut. Mudah-mudahan Allah memperbaikinya dengan hidayah sampai meraih husnul khotimah. Dan demikian pula diriku mudah-mudahan juga mampu istiqomah dalam ibadah dan ketaatan, kuat menghindari maksiat, bisa meraih husnul khotimah pula. Begitu dalam keadaan sir, rahasia sendiri dekat dengan Allah, tidak dengan seseorang, sehingga terjadi kelompok hibah. Kalau dicermati dengan demikian jelas bahwa kalau engkau tidak ingin membuka aib orang lain, tidak ingin membuka rahasia orang lain, kalau dilakukannya dengan cara seperti itu tadi. Kalau engkau menampakkan aibnya, berarti engkau sedang membuka aib. Menampakkan pada orang lain berarti sedang membuka aib. Kalau Allah Ta'ala Kitabul Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala yaghtab ba'dukum ba'dan. Ayuhibbu ahadukum ayyakula akhihi maitan fakarihmu. Dalam surah Al-Hujurat ayat 12 Allah berfirman, jangan sebagian kalian menggunjing sebagian yang lain. Apakah salah seorang di antara kalian itu senang makan daging saudaranya sudah mati? Pasti kalian tidak menyukai. Ya, jadi gambarannya seperti itu. Menggunjing itu seperti orang sedang makan daging busuk mayatnya. Mayatnya menggunjing atau hibah itu seperti orang sedang makan daging busuk mayatnya. Faqad syabhakallahu bi akli lahil maitah. Allah mengibaratkanmu dengan makan bangkai manusia. Oleh karena itu alangkah baiknya jika kita menghindari perbuatan tersebut. Nah, lau tafakkarat fihi an-nazuru nafsika. Jika engkau mau merenung, engkau tak akan menggunjing sesama muslim. Lihatlah pada dirimu, apa dirimu itu mempunyai aib. Ya. Kalau kita sering ngilu kita dewe, sering melihat aib diri sendiri, tentu kita tidak akan menggunjing orang lain. Karena kita tidak pernah melihat aib diri sendiri, yang tampak di mata kita adalah aib orang lain. Karena itu sering-seringlah lihat aib diri sendiri yang nampak lahir maupun yang tersembunyi. Apa yang sudah meninggalkan maksiat, baik secara rahasia maupun terang-terangan. Nah, jika engkau menyadari hal itu, ketahuilah faedah arafta dzalika, karena dari itu ketahuilah bahwa ketidakberdayaan seseorang itu untuk menghindari apa yang akan disebabkan padanya sama seperti ketidakberdayaan kamu untuk menahan diri agar tidak melakukan gosip. Ketidakmampuan seseorang itu menghindari maksiat, menghindari dosa, sama dengan ketidakmampuan kamu menahan diri untuk tidak gosip, untuk tidak ghibah. Setelah mau bingung ini, ketidakberdayaan kita melihat orang itu maksiat, ketidakberdayaan orang itu melakukan maksiat, uang kok bisa orang itu negatif itu, segampang. Orang itu tuh negatif minuman itu, maksud ujung mulut tergolong kan pakai. Sama dengan ketidakberdayaan kita meninggalkan gosip itu. Nah, apakah jika engkau menyadari sebagaimana engkau tidak suka kejelekan itu disebut orang lain, kita tidak senang kalau kejelekan kita, aib kita dibuka oleh orang lain. Orang lain juga sebenarnya nggak senang kalau aibnya kita buka-buka. Apabila engkau mau menutupi aibnya, niscaya Allah akan menutupi aib kita.
Kita berusaha menutup aib orang lain agar Allah juga menutup aib kita. Tapi bila engkau membuka aib orang lain, Allah akan menjadikan lidah yang tajam mencabik-cabik kehormatanmu di dunia. Lalu Allah akan membuka aibmu di akhirat nanti di hadapan para makhluknya. Kalau di dunia suka buka aib orang lain, Allah akan jadikan lidah yang tajam ini mencabik-cabik kehormatan dirinya sendiri di dunianya. Dan Allah akan membuka aibnya di akhirat di hadapan para makhluk yang nanti di hari kiamat. Bila engkau melihat lahir dan batinmu, lalu engkau tidak menemukan aib dan kekurangan dari aspek agama maupun dunia, kita berusaha sebagai panjenengan, dan kita berusaha untuk melihat yang lahir, yang batin, kok kita tidak bisa menemukan aib kekurangan diri, baik dari aspek segi agama, dari sudut pandang duniawi, maka ketahuilah bahwa ketidaktahuan Anda, ketidaktahuan kita terhadap aib diri sendiri ini merupakan sebuah kedunguan, kebodohan yang sangat buruk. Kebodohan kita. Memang banyak kebanyakan itu loh, nonton aibnya sendiri kan susah. Kalau kalian tidak bisa melihat aibnya diri sendiri, nggak bisa lihat aibnya diri sendiri, baik dari sudut pandang agama maupun sudut pandang duniawi atau sudut pandang yang lain, nggak melihat aibnya diri sendiri, itu adalah sebuah kebodohan, kedunguan yang sangat buruk. Tak ada aib yang lebih hebat, tidak ada aib yang lebih hebat daripada kedunguan atau kebodohan tersebut. Akbaru anwaul hama, wala aibun a'damu minal humuqi, wala uyubun a'damu minal humuqi. Tidak ada aib yang lebih hebat daripada kedunguan tersebut. Sebab jika Allah menghendaki, menginginkan kebaikan bagimu, niscaya Allah akan menampakkan aib-aibmu. Diulang lagi kalimatnya. Jika Allah menginginkan kebaikan bagimu, niscaya Allah akan memperlihatkan aib-aibmu. Kalau Allah menghendaki kita jadi orang baik, niscaya Allah akan menampakkan aib kita sendiri. Aib kita sendiri. Jadi kita bisa melihat aib diri sendiri. Itu kalau Allah menginginkan kita jadi orang baik. Iki lho, kowe kurang ngene, oh iya aku kurang ngene. Iki lho, kowe kurang ngono, oh iya aku kurang ngono, aku dene ngono. Melihat kekurangan diri sendiri. Semakin banyak, semakin tampak kekurangan kita, semakin sering kita memperbaiki diri. Itu tandanya Allah menghendaki kebaikan bagi kita. Kalau kita nggak pernah lihat aib kita, nggak pernah lihat aib diri sendiri, itu kebodohan kita yang merasa paling hebat, paling bagus, paling bersih. Wah, bahayanya ini. Ya Allah. Kemarin dulu bulan-bulan sebelumnya kan adab-adabnya mirip dengan kajian kitab fikihnya, adab-adabnya. Tak malamnya isinya ada tentang seperti ini, adab dari kitab ini, hal yang perlu menyentuh hati kita, yang perlu memperbaiki diri kita. Tapi apabila engkau melihat dirimu dengan pandangan yang beda, hal itu merupakan puncak kebodohan. Melihat dirimu kok beda, nggak kelihatan aibnya sama sekali. Ini adalah puncak kebodohan. Berarti Allah belum menghendaki kebaikan pada kita. Selanjutnya, jika perasaan kamu memang benar, bersyukurlah pada Allah. Jangan malah merusak dengan mencela dan menghancurkan kehormatan orang lain. Sebab merupakan aib yang sangat besar. Fa inna dzalika min a'dzamil uyub. Karena sesungguhnya
ghibah itu tadi, buka aib orang itu juga tidak bisa buka aibnya sendiri, termasuk a'dzamul uyub. A'dzamul uyub, aib yang paling besar adalah kebodohan kita. Aib paling besar adalah kebodohan kita yang tidak bisa melihat aibnya sendiri, hanya bisa melihat aib orang lain. Ya, seperti tadi di awal saya sampaikan, kita sering menjadi hakim untuk orang lain, sering jadi pembela untuk diri sendiri. Yang keempat, dosa lisan yang keempat, ini baru ketiga, ini yang keempat. Wal jidala dan jidal debat, wal munakosatun nas dan munakosah fil kalami fadzalika fihi iya khatabi wa tajhilul wa ta'anufi. Jidal keempat adalah jidal, debat. Mendebat adalah suatu hal yang menyakiti, debat itu menyakiti, mendebat menyakiti, karena biasanya mendebat itu menganggap salah orang lain, atau lebih kasarnya lagi menganggap bodoh orang lain dan mencela orang yang kita debat. Selain itu kita menjadi membangga diri, merasa diri ini lebih pandai dan lebih berilmu. Ia juga menghancurkan kehidupan. Manakala engkau mendebat orang bodoh, kalau yang didebat itu orang bodoh, ia akan menyakitimu nantinya. Manakala mendebat orang yang pandai, ia akan membenci dan dengki padamu. Kalau Rasulullah SAW, man tarakal muru'a wa tubdulu banallahu lahu baitan fi rawdatul jannah. Wa man tarakal muru'a wa huwa mahkum banallahu baitan fi a'al jannah. Siapa yang meninggalkan perdebatan sedangkan ia dalam keadaan salah, maka Allah akan membangun untuknya sebuah rumah di tepi surga. Dan siapa yang meninggalkan perdebatan padahal dia dalam posisi yang benar, Allah akan membangun untuknya sebuah rumah di surga yang paling tinggi. Kalau ulama yang menjadi pewaris Nabi dulu tidak suka untuk berdebat, tidak suka, tinggalkan debat. Kalau terpaksa harus meladeni ulama yang lain yang beda pendapat, atau istilahnya sedang hasil masail dengan masing-masing punya dalil yang kuat, maka meniru Imam Syafi'i untuk merendahkan diri sendiri, artinya menganggap pendapatku yang salah, pendapatnya yang benar. Semoga pendapatnya yang benar, pendapatku yang salah, begitu. Tidak menganggap pendapatku yang paling benar, dia yang salah, tidak begitu. Jadi semoga dia benar pendapatnya, sehingga tidak menganggap orang lain bodoh, diri ini paling pintar, paling pandai, begitu. Mengikuti sabda Nabi, siapa yang meninggalkan perdebatan, kalau dia kondisinya bersalah, akan dibantu Allah rumah di tepi surga. Kalau dia benar, dibangun Allah rumah di surga yang paling tinggi. Nah, kalau ulama-ulama sekarang, ya terutama maksud saya bukan ulama yang sebenarnya, bukan ulama yang warasatul anbiya, tapi ulama su, yang ulama yang buruk, itu kan sebenarnya mendebat itu nyalah-nyalah kok ora bener lho, sing bener Pak ngono, kudune iki ngene. Enggak gitu yang benar. Yang benar dasarnya seperti ini. Nabi enggak melakukan itu, yang benar seperti ini. Nah, yang sikapnya menyalah-nyalahkan pihak lain, menganggap dirinya yang benar, perdebatan. Asyaitonu yaqulu laka adharul haq wala tadahinu fih. Tampak setan itu, ya Allah, setan jangan sampailah engkau tertipu oleh setan, karena setan berkata padamu, tampakkan yang benar, jangan bersikap lemah,
tampaknya bahwa dirimu itu benar, jangan kita kok lemah, masalah kau nggak bisa, jangan. Adharul haq wal tadahinu fi setan. Sebab setan selalu akan menjerumuskan orang-orang yang bodoh pada keburukan dalam bentuk kebaikan. Walatakun dohikah lisyaiton faskhar minka. Jangan sampai kau menjadi bahan tertawaan setan sehingga dia mengejekmu, menampakkan kebenaran pada mereka yang mau menerimanya atau suatu kebaikan. Ya. Wa'lam annal mur'a sababul maqot indallah wa indal makhluk. Ketahuilah perdebatan itu merupakan sebab datangnya murka Allah dan murka makhluk-makhluknya. Jadi perdebatan itu menimbulkan datangnya murka Allah dan murka para makhluknya. Oleh karena itu kita berusaha untuk menghindari perdebatan. Baru sampai keempat kita sudah jadi yang ke-8 lain kesempatan lagi. Mari kita zikir menjelang maghrib. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Sekian kita akhiri dulu dengan doa penutup majelis, baru nanti kita buka bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.